Hello, welcome to our podcast Debat Racing di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan menarik seputar dunia balap. Gue Denny Wajo. Di kesempatan kali ini, gue akan ngebahas tema yang menarik bersama tamu-tamu gue terupdate. Selamat malam, saudara-saudara. Malam. Di sini kebetulan gue dapat narasumber yang sangat berbeda tapi sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Siap. Yang telat dulu nih, gue langsung perkenalkan dulu nih, ya kan. Di sini ada Ergus Oy. Wah. Om Ergus apa kabar? Baik, Om Denny. Om Ergus ini mantan pembalap senior di tahun 90 hingga 2000-an. Tahun 2015 hingga 2018 sigap di belakang layar kuda pacuan tim Honda. Dan setelah mundur dari balap, cuma mundur doang dunianya, tapi tidak melupakan niatnya buat tetap memajukan dunia balap nasional. Ya, inilah Om Ergus, sempat aktif di IMI dan kini asik dengan tim racingnya di bilangan Ciputat, Tangerang Selatan. Apa kabar Om Ergus, sehat? Alhamdulillah sehat Om Denny. Info terakhir, lo lagi fokus juga di pembibitan pembalap-pembalap muda ya? Iya. Boleh ceritain sedikit gak Om? Sebenarnya pembibitan itu sejak dari tahun 2010 sih. Oh Tahun gitu? 2010, cuman dengan berjalannya waktu, berkembangnya minat anak-anak di Indonesia itu terus berlanjut di dunia mini GP di tahun 2016. Om Ergus termasuk berarti yang awal-awal mini GP berarti ya? Ya, di saat itu saya melihat peminat sudah banyak, tapi tidak ada kompetisi yang benar-benar real. Maksudnya benar-benar sebuah kompetisi yang digelar dengan manajemen yang ya inilah sebuah kompetisi gitu. Istilahnya dengan skenario balap, ada penyisian, ada kualifikasi, ada praktis, ada penyisian dan ada final gitu. Terus kita buat di 2016. Oh gitu. Terakhir malah saya dengar kita ketemu ya di salah satu pabrikan nasionalnya kan. Iya. Om Ergus nih udah berapa tahun ngejalanin untuk racing school ini ya? Tahun lalu ya kalau nggak salah ya? Kalau tahun lalu itu saya bekerja sama dengan ATPM. Astra Honda Racing School. Ya? Astra Honda Racing School. Jadi sebenarnya Astra Honda Racing School itu sudah ada sejak 2010. Cuma kenapa baru konsepnya berbeda? Oh gitu. Konsepnya berbeda. Dan baru terlihat di tahun-tahun 1-2 tahun ke belakang ini ya. Iya. Jadi saya itu di 2010 itu dulu konsepnya hanya memanage kendaraan yang programnya gitu. Tapi kita hanya membantu lah, mensupport gitu. Nggak beda sama tahun kemarin 2019. Kalau 2019 kita ditunjuk untuk bikin eventnya. Wow. Gitu. Bikin eventnya. Gitu. Jadi ya step by step. Jadi dulu itu pembalap itu kita pilih atau referensi dari tim-tim balap. Nah tapi di 2019 kita rubah itu menjadi siapapun boleh mendaftar dan kita akan seleksi. Jadi konsep barunya itu di 2019. Dan ternyata juga nggak cuma racing school ya, karena terpantau Om Ergus ini termasuk salah satu founder dari Rekor. Rekor itu adalah aplikasi yang berkecimpung di dunia balap. Dunia balap juga. Khusus balap ya. Dan semua balap pula. Mimpinya sih Rekor itu kan kepanjangan dari registrasi kejuaraan olahraga. Mimpinya kan sih. Baru tahu gue bro. Ternyata cita-citanya. Sorry apa? Registrasi kejuaraan olahraga. Kejuaraan olahraga. Ya, mimpinya itu untuk semua olahraga. Cuman karena sayanya itu pahamnya di dunia otomotif. Ya sudahlah, kita mulai dari dunia otomotif dulu gitu. Sampai ketemu orang atau teman-teman yang mau bergabung gitu kan. Mungkin yang paham di badminton, yang paham di
sepak bola atau olahraga lainnya gitu yang ingin bergabung, ya kita sih welcome. Yang penting kan kita pengen tahu tuh skenario-nya untuk registrasi itu apa sih. Setiap kejuaraan itu kan pasti ada berbeda nih, beda dengan balap motor mungkin. Keren. Itu sih mimpinya, cuman ya pelan-pelan lah. Nah, yang gak kalah menariknya, di samping Om Ergus ini ada sosok senior, Om John Desta Mastana. Beliau ini instruktur safety riding profesional loh. Beliau yang paling mengerti pentingnya safety riding yang tidak bisa ditawar lagi, karena kemungkinan kecelakaan bisa terjadi di mana aja. Dan itulah pentingnya keselamatan berkendara. Apa kabar Om Jol? Siap, kabar baik Om Denny, terima kasih. Om Jol ini saya baca literaturnya istimewa banget ya. Instruktur safety riding bersertifikasi internasional Jack. Keren. Gue merinding gue malam ini nih, ketemu orang-orang yang bukan kaleng-kaleng. Gila. Masih semangat touring Om? Semangat dong. Ikut Om. Semangat. Ayo bareng-bareng. Ini baru lagi doyan-doyan touring nih, Ergus juga lagi Om. kita bersama. Lagi ada waktunya Om. Ayo mengkibarkan aksi keselamatan jalan. Setuju Om. Siap. Apa alasan Om bisa terjun ke dunia kegiatan safety riding ini Om? Boleh ceritain nggak ke kita yang muda-muda nih? Baik, terima kasih. Jadi gini, tentunya sebelum kita bijak kan kita nakal ya, ya. Jadi saat itu SMP saya di Jogja tuh udah mulai balap-balap liar. SMA mulai ditarik sama Suzuki karena saya sekolah bayar sendiri nih. Dulu balap Om kan ya? Dari dulu balap ceritanya, lalu sampai dengan saya karena nakal saya diberangkatkan ke Australia. Saya sekolah perhotelan tadinya 3 bulan, setelah itu harus pulang. Jadi mikir gimana caranya sampai 5 tahun, guru bahasa Inggrisnya gue cari sampai 5 tahun. Om dulu di perhotelan ngambil apa Om? Ambil masak, ambil perhotelan. Kitchen? Enggak, hotel manajemen. Oh, hotel manajemen. Ada komersial cookery juga. Sampai di Indonesia kok rasanya nggak ketemu di hati. Nah dari situlah saya mulai balap motocross. Saya sempat punya sirkuit di Bintaro Sektor 9 gitu. Lalu balap jet ski, ikut kejuaraan dunia dan lain-lain. Setelah Krismon, Harley mulai legal tahun 98 pas tuh. Iya betul. Harley legal. Jadi kami dari komunitas setiap kali touring kecelakaan, dan buat kami fun-fun aja, menurut saya itu nggak tepat gitu ya. Wah patah ini. Nah, saat itu saya melihat bahwa ternyata kalau touring motor besar karena kekurang pahaman antara penegak hukum, pembuat aturan dan berbagi jalan, bukan aturan ya, tapi berbagi jalan ya. Betul. Jadi nih kita di hutan rimba lalu lintas nih bro. Terus gue mesti ngapain supaya teman-teman gue selamat? Gue jagain, bukain yang lebar, kita pasang badang, kita jajah tuh masyarakat ceritanya. Tahun itu karena kurang pahaman, kurang sosialisasi. Ya. Tahun 2004-2005 gue bikin kegiatan sahur on the road. Sahur on the road karena lagi heboh-hebohnya motor tuh lagi hot-hotnya. Benar-benar tahun-tahun segitu sahur on the road tuh lagi booming. Waduh, lagi booming. Iya lagi booming. Mulia nggak nyangka ternyata pada saat gue berhenti foto-fotoin naik motor, ada nenek-nenek datang dicubit, dimaki-maki, Anda kafir, ini kegiatan sosial. Saya bilang, sosial dari mana? Bagaimana keluarga saya mau makan? Baru mau jalan disuruh berhenti. Itu mobil-mobil berhentiin, tak, gak terasa tuh. Tahun 2004 ceritanya. Nah saat itu mulai tuh dari Polda minta ngelatih, saya bilang enggak, karena saya belum sertifikat, jadi kita sekedar sharing. Mulai keliling ke klub-klub seputaran motor besar. Tahun 2004 akhir dipanggil sama Sampurna. Saya disekolahkan di Australia. Ke Australia lagi tuh? Ke Australia lagi, khusus untuk ngambil Master Riding Instruction. Sampai sana 8 kali uji SIM nggak lulus bro. Bukan nggak bisa naik motornya, karena pertama refleks menyelamatkannya tidak tepat. Yang kedua adalah proses-proses yang membuat kita selamat. Nomor 1 adalah paradigma keselamatan. Iya. Karena kalau kita punya paradigma keselamatan, kita butuh keselamatan. Walaupun saya demen ngebut, kita semua demen kencang gitu ya, tapi dasarnya harus itu.
tempatnya tepat. Terus kedua, benteng pertahanan terakhir itu adalah perlengkapan keselamatan berkendaranya untuk mengurangi fatalitas harus tepat. Nah, akhirnya nggak jadi instruktur, saya ngambil SIM. Setelah itu karena saya belum bisa ngambil SIM, saya sekolah basic dulu. Ini masih di refleksnya- Australia nih? Di Australia. Refleksnya harus menyelamatkan karena di Indonesia belum ada. Bayangin segitu besarnya negara kita itu belum ada satupun. Jadi bukan karena bangga harus wah sertifikat internasional, enggak. Karena di Indonesia belum ada, bro. Nah, tahun 2004 itu lulus basic, tahun depannya saya ke sana lagi diuji skill, lulus, baru saya boleh ambil instruktur. Kurang lebih 3 minggu saya pulang. Tahun 2005 saya disekolahkan ke Jepang oleh Yamaha dan kerjasama polisi Indonesia dan polisi Jepang, pelatihan kepolisian dan pertandingannya. Oh, kerjasama bilateral waktu itu Bilateral. ya? 2006 saya keliling nasional mulai melatih untuk kepolisian, pelatihan kaderisasi instruktur roda 2. 2007 sama kayak bro juga, penting namanya hidup itu nggak bisa flat, bro, harus ada motivasi ya. Asik nih, Kita gue demen bikinnya nih lomba. laki-laki udah pada bicara di sini. Nggak penting hadiahnya berapa, Paham. tapi paling nggak kita ratakan, kita standarisasikan dari Ya. mulai cara membawa motornya sampai melatihnya. Ternyata kok nggak tepat juga, bukan nggak tepat, kurang maksimal. Karena perwakilan hanya 2 dari Polda-Polda dan belum tentu yang datang ini orang memang yang sudah pernah dilatih. Jadi prosesnya yang tadinya kita mau lomba, orang yang datang ternyata bukan orang yang terlatih. Maksudnya banyak yang mentahan gitu. Iya, artinya dari sana memang sekarang gini, seorang ahli itu bisa dinyatakan ahli dengan satu bukti ya, bukan Setuju. tampilan. Jadi bukti Ya. itu dari sertifikasi, Otentik Karena dan otentik. pengalaman ya. Ada prosesnya, Ya. ada studinya dan lain-lain gitu Betul. ya. Nah, akhirnya polanya kita rubah. Jadi balik melatih lagi. Cukup panjang story-nya. Tapi sekarang sih sudah mulai baik ya gitu. Om ngomong-ngomong pernah balap jet ski ya? Siap. Sampai profesional katanya. Siap. Jadi waktu itu kita 95, 96, 97, 96, 97 sampai 98 kita pensiun. 95, 96, 97 itu kita ke Arizona. Memang kejuaraan dunianya harus di sana, di Lake Havasu namanya. Itu tiap bulan Oktober ya. Itu kami tim tiga orang. Lalu 97 ada Yati Pringadi pernah dengar, pembalap tua, dia ikut juga. 98 kami tim Indonesia juara 1 di Asia Pasifik di Thailand. Kita bawa pulang piala raja tuh. Wih, keren. Walaupun sponsor-sponsornya gitu. Lalu banyak didukung oleh TNI, Angkatan Laut dan teman-teman. Dan motor juga. Motor juga, Road race, motocross atau race, apa? motocross, road race itu banyak di Jakarta, di Indonesia. Saya seperti di Bandung, pernah main di Jakarta, main ya, bukan balap, adrenalin aja yang penting, bro. Oh, kalau di balapan motor itu lebih kepada emang Karena adrenalin. prosesnya udah masa pensiun kan. Oh. Jadi nggak boleh lupa satu, yang kedua sosialisasi, yang ketiga refleksnya harus tepat terus, bro. Iya, Melatih betul. refleks. Jadi Betul sekali. di Amerika kita ikut motocross amatir. Saya ikut dulu pernah ada namanya kayak skuter listrik tapi mesinnya 50 cc 2 tak. Namanya Gopet, kayak skateboard, bannya segini gini. Nah, kita ikut kejuaraan dunia juga tuh. Apapun yang berstang kita lombain. Gile. Pulang kita ada balap ATV itu baru hitsnya tuh. Semuanya om ya. Lu udah rasain om ya. Gimana ya? Ya. Pengalaman Tapi luar biasa. ujung-ujungnya kembali lagi Hah? industri otomotifnya belum siap. Jadi Indonesia. ya itu. Kenapa begitu? Pertama kalau menurut saya Ya. produknya memang harus ditingkatkan, bukan karena harus ditingkatkan sendiri kan, harus rame-rame. Contoh yang paling gampang ya. Saat ini kita mau cari tukang jahit ya, nggak usah tukang jahit deh, supir yang bagus.
Ya, supir itu harusnya ada sertifikasinya. Kan Tukang udah las. ada SIM Om. Ya boleh bisa SIM. SIM itu bukan SIM untuk umum, SIM pribadi. Sebagai seorang driver dia harus dilatih, bro. Oh, Karena oke. pertama bukan hanya nyetirnya, dari pelayanan kendaraannya dia harus tahu. Pelayanan tuh bukan ngelap-ngelapnya, ya, tapi lebih kepada ini kalau kita sakit kita bisa paham, bro. Kalau kendaraan kan harus kita yang paham. Iya. Gitu. Kedua, bicara soal standarisasi untuk meningkatkan kompetensi masyarakat ya, harus ada standarisasinya. Kita lagi buat sekarang, namanya SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Ya mudah-mudahan mari kita bangun sama-sama Amin. NKRI ini dengan kompetensi. Gitu. Merdeka. Merdeka. Ya. Nah, di tema kita kesempatan pada malam ini mengenai tragedi Rinjani yang belum lama ini sempat viral. Adik kita Rinjani ya. Itu benar-benar menguji solidaritas dunia racing. Makna apa yang bisa diambil Om, dari tragedi tersebut yang menyebabkan cedera di kepala? Boleh minta tanggapannya Om Ergus? Makna ya balik lagi ya, segala sesuatu kan yang apa namanya musibah, kecelakaan itu kan kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu, tapi dari situ juga kita harus bisa belajar. Maksudnya dari pengalaman itu kita harus bisa lebih belajar ke depannya untuk mencegah. Jadi maknanya sih seperti itu sih. Cuman kalau untuk kemarin itu kan sempat saya bikin donasi itu. Iya, Om Ergus sempat viral. Saya lihat itu banyak di berbagai media online ya. Teman-teman terutama di otomotif, media otomotif. Om Ergus waktu itu sempat menggalang dana untuk adik kita Rinjani. Terkumpul berapa waktu itu Om? Fantastis ya menurut saya. Boleh tahu nominalnya? Totalnya hampir 130 juta. Oh, 130 juta. Luar biasa. Tapi Luar cukup biasa. Bro. Alhamdulillah cukup. Dan tercover itu pada saat itu untuk Tercover. di rumah sakitnya? Tercover. Nah, boleh tahu nggak kronologis permasalahan yang sebenarnya terjadi seperti apa sih Om? Ya ini sih menurut narasumber ya, orang tua ya. Saya sih nggak ada di situ, tapi saya bergerak itu karena rasa solidaritas sama rasa prihatin melihat adik Rinjani itu berapa hari tidak dilakukan tindakan. Saya nggak ngerti bagaimana. Loh, memang pada saat waktu dia crash awal tragedi tersebut sampai ke penanganan operasi itu berapa hari? 5 hari. 5 hari, jadi 5 hari. terlunta-lunta di rumah sakit, Iya. itu maksudnya? 5 hari. 5 hari. Saya juga ya saat itu karena mendengar kenapa tidak dilakukan eksekusi. Ya dia bilang pertama ya menurut narasumber nih orang tuanya, saya harus memasukkan deposit dulu ke rumah sakit sementara uangnya masih saya cari saat itu. Saya merinding dengarnya. Iya, saat itu ya kita namanya manusia terus punya ya kita sama lah kayak Om, kita bergaul kesana kemari. Dan dekat pada dengan saat orang. itu Om Ergus terpanggil dan selama 5 hari di masa tenggat itu Om Ergus mencari galangan dana itu selama 5 hari tersebut. Iya. Dari hari pertama itu. Jadi begitu kejadian ya kurang lebih 2 hari setelahnya saya Oh, baru 2 hari tahu. setelahnya. Saya Berarti baru tahu. selama 3 hari ya. Iya. Terkumpul 130-an juta. Iya. Luar biasa. Luar Dan biasa. itu langsung didistribusikan ke keluarga. Iya, kumpulin dulu. Jadi kita beberapa tim, kita itu ada 4 orang teman-teman. Boleh sebut siapa aja Om? Saya, terus Om Riki, terus Om Novi, terus sama ibunya adik Rinjani. Berempat kita buka nomor rekening bersama-sama gitu. Dan ada yang masuk ke sana, kemana aja sih boleh sih, kemana aja boleh sih. Cuman kan ini lebih, kalau saya kenapa pakai pribadi saya, karena ini kan masalah pertanggungjawaban ya. Iya betul. Amanah ini mah, jadi saya juga mesti fair lah gitu. Dan itu semua donatur itu datang dari dunia racing. Pada mostly ya, maksudnya pada sebagian besarnya itu dunia racing ya. Iya, dan banyak yang nggak kenal, saya nggak kenal. Orang-orang biasa
juga banyak, sampai Singapura sih, teman saya di Singapura juga membantu berdonasi. Saya rasa itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu sudah mukjizat ya. Iya, bisa Karena dikatakan gitu. semua tiba-tiba merasa terpanggil Yes. dan secara otomatis ya Om ya. Yes. Tanpa ada disuruh minta tolong apa gimana, otomatis terpanggil dari Yes. hatinya yang paling dalam. Yes. Dan variatif sih. Saya melihat ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kita nggak melihat nilainya, tapi niatnya orang itu dengan mentransfer dana segitu Setuju sekali Om. itu sangat luar biasa sih. Karena saya bilang. bukan soal nominal di Bukan. sini, tapi keikhlasan ya, lebih Iya. kepada itu sih ya, Iya. kalau menurut saya. Iya, keikhlasan. Nah, boleh bisa jelaskan nggak kronologis duduk permasalahan sebenarnya pada sesaat sebelum kejadian? Sesaat sebelum kejadian, menurut narasumber, yaitu ayahnya Rinjani ya, ayahnya Rinjani. Jadi saat itu Rinjani hendak mau latihan. Di mana? Di DPRD Bekasi. DPRD Bekasi maksudnya di lapangan parkirnya Lapangan parkir. Saat itu emang DPRD Bekasi kosong, kan nggak ada kegiatan. memang dibolehkan Memang dibolehkan. dan itu rutin di sana. Ya, rutin di sana gitu. Terus dia mau berlatih, sudah pakai racing suitnya, sepatunya, helmnya juga sudah disiapkan di atas motor. Motornya sudah dinyalain sih. Motor Adek Rinjani itu umur berapa ya kalau 8 boleh tahu? tahun. 8 tahun Om. 8 tahun. 8 tahun. Jadi motornya udah dinyalain, si Oke. adik Rinjani udah pakai perlengkapan balap. Motornya mini GP ya? Mini GP 50 Berapa cc? 50. Oh 50 cc, Iya. oke. Kan lagi hits nih, anak-anak nih penjenjangannya Iya, di situ iya. nih, lagi Iya, iya, hits. Jadi motornya udah dinyalain, dia udah pakai wear pack, sepatu, dan helmnya udah taruh di atas motor. Dan dia duduk di atas Di atas motornya itu posisinya di Tangki. mana? Oh di tangki, Iya. jadi persis dikepit di antara Iya. kaki sama badan ya? Iya. Oke oke. Terus lupa sarung tangan. Nah, ayahnya itu pergi berapa langkah untuk mengambil sarung tangan. Nah, di saat mengambil sarung tangan itu tiba-tiba motornya jalan. Saya nggak ngerti. Itu jalan dengan kondisi digas atau tangan tidak di stang? Itu yang saya nggak ngerti. Ya, ayahnya pun nggak ngerti karena nggak melihat ke sana kan. Pada saat itu ada saksi nggak selain ayahnya? Ayahnya doang. Ya, mungkin ada yang melihat ketabraknya, tapi untuk jalan motornya jalan, ayahnya doang yang memang saat itu ada di situ. Gitu. Tiba-tiba motornya jalan, ya mungkin dia ngegas kali ya, mungkin atau bagaimana, bahan bakar habis juga bisa mengakibatkan RPM-nya itu naik. Kayak setengah kok slip ya, jadi Iya. slip ya. Ketika bahan bakar mau habis, itu biasanya RPM naik. Betul ya. Ya kan, itu bisa juga terjadi, ya kan, atau mungkin lagi di gas, lagi dipegang ke gas nggak sengaja atau bagaimana. Nah jadi pas ayahnya melangkah beberapa langkah buat ambil Sarung tangan, kejadian itu di situ. Iya, Jarak antara dia motor itu tiba-tiba ngegas sampai ke tembok itu beberapa jauh kalau boleh tahu? paling 4 meter. 4 meter. Iya, Jadi dari posisi diam iya, menuju 4 meter. iya. Yang bikin itu terluka parah menurut saya, jadi 4 meter itu dia nabrak trotoar dulu. Dia nabrak trotoar karena motornya kecil, nggak ada suspensi, begitu nabrak kan ada gaya gravitasi tuh. Jadi membuat motor itu stupi dan jokinya itu kelempar ke Mental ya. kelempar ke depan. Nah, pas pula ada beton di situ, ada tembok beton siku. Jadi kepalanya itu pas menghantam siku itu. Jadi emang bener-bener cepet banget. Ya, ayahnya juga mengaku kalah 2 langkah untuk menarik anaknya gitu. Begitu tahu motornya jalan, dia buru-buru lari, kalah 2 langkah. Dan pas kena siku itu posisinya menghantam kepala. Kepalanya di sebelah mana kalau boleh tahu, ditunjuk boleh? Kepala kiri. Di ujung Iya, sini. di kiri sama di pipi di sini hancur. Jadi bagian sini hancur, bagian sini hancur. Dan itu menyebabkan sejauh mana setelah hasil scan di rumah sakit? Banyak yang harus dibuang karena serpihannya itu halus-halus ya, yang di pipi, yang di Maksudnya kepala, serpian apa ya? tulangnya hancur. Oh, jadi begitu menghantam itu menyebabkan tulangnya crack dan ada serpihan Iya, kecil-kecil. hancur. Yang dikhawatirkan di kepala adalah serpihannya itu masuk ke Otak. dalam otak. Iya, dalam otak. Gitu.
Jadi ada beberapa tahapan operasi juga sih, ada 2 tahap ya. Jadi yang ada bagian yang pakai titanium, ada yang bagian pakai akrilik ya. Karena kan serpihan nih dibuang, jadi dia pengen apa supaya tulangnya itu bentuknya kembali gitu. Jadi harus pakai akrilik lah kayak gitu. Ya alhamdulillah sih berjalan lancar sih operasinya. Nah, Om Joel, Ya. terlepas dari musibah, apes bisa dibilang atau apapun itulah statementnya, gimana tanggapan dari Om Joel sendiri dari kacamata safety? Baik, terima kasih. Jadi gini, terlepas dari yang namanya ada aturan, ada standarisasi proses dan lain-lain pada saat ingin masuk ke areal pelatihan kah, naik di atas motor dan lain-lain ya. Yang pertama tentunya paradigma itu penting, sekali lagi paradigma. Pada saat kita membutuhkan keselamatan, kita akan mencari. Yang kedua, memang susah membicaranya, tapi saya pun pernah mengalami ya, artinya bukan mengalami parah tapi sebagai orang tua melihat potensi anak. Yang kedua, potensi anak itu bukan hanya balap atau ngebutnya, tapi bisa meningkatkan bagaimana pola bersilaturahmi, bersosialisasi dan lain-lain, serta sportivitas. Tapi tentunya anak yang di bawah umur, pertama adalah refleks, lagi refleks ya. Yang kedua Refleks masih pikir, kurang maksudnya ya. Yang kedua adalah pola pikirnya. Sebagai orang tua, kayak tadi kan mau ambil sarung tangan ya. Menurut saya, tapi kan nggak pernah ada yang mau berpikir seperti itu ya. Prosesnya harus dibuat standar. Maksudnya standar nih SOP-nya. Iya, sebelum dia naik ABC, dan tidak boleh pernah berpikir kalau ada apa-apa gampang kita tarik. Kita bukan berhubungan dengan seseorang yang kita bisa perintahkan, berhenti. Ini sesuatu yang seketika hubungannya dengan mesin, tentunya harus ada prosesnya. Tapi saya salut ya dengan bro, ini semuanya spontan. Kita semua berpikir positif, prestasi, nggak pernah ada yang nanyain ini rekeningnya bla bla bla, nggak kan, semua spontan kan. Ya. Kalau boleh nih, kejadian ini bisa dijadikan satu momen ataupun tugu yang bisa mengingatkan kepada orang-orang lain. Bukan hanya anaknya, bukan hanya sportnya. Justru dengan ini penting banget menurut saya. Dengan tujuan kita malam ini berdiskusi di sini sebenarnya untuk memberitakan ke khalayak. Wah, salut. Campaign mengenai pentingnya safety. Yes, setuju. Dan tapi yang jadi persoalan karena kan banyak khalayak itu belum tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, terutama dari sisi kronologis. Yes. Karena berita simpang siur saya. Betul. Nah, Om Ergus juga kalau nggak salah kan mengerti soal motor, soal mesin. Om Ergus juga ada bengkel ya kalau nggak salah ya, bengkel. di Bilangan Ciputat ya. Ciputat. Salah satu pemilik dari Oil Racing Team. Untuk bicara kesalahan seperti itu, faktor unitnya atau faktor manusianya, Om? Kalau menurut saya manusianya. Bisa dijelaskan? Ya, saya sepaham dengan Om di samping saya nih, yang keren pokoknya. Bahwa sebelum kita memulai, apalagi itu anak-anak ya, yang mana refleksnya itu kurang, ya kan, nggak secepatnya kita yang sudah dewasa atau berumur, itu harus dipersiapkan dulu sebelum menaiki kendaraan yang sudah nyala. Karena itu menurut saya ya sangat berbahaya. Nah, Om Jul, menurut Om Ergus nih faktor manusianya. Manusia di sini ada 2, anak atau orang tuanya. Jujur. Oke ya, gini ya. Pertama, kalau kita bicara soal seorang anak itu secara prinsip belum mempunyai tanggung jawab. Ya, yang bertanggung adalah orang tuanya. Jadi kalau sesuatu kecelakaan menyebabkan kecelakaan di lalu lintas di luar negeri ya, itu pasti orang tuanya yang harus bertanggung jawab.
ada proses hukum, proses ganti dan lain-lain. Apalagi menyebabkan seseorang tersebut menjadi cacat atau kematian. Ya, orang tua itu penting untuk mengatur, menjaga, mengembangkan. Tuh. Nah, kalau di balap mungkin apapun tidak ada urusan dengan hukum menurut saya, tapi secara prinsip anak itu memang harus di supervisi ketat sebelum dia melaksanakan kegiatan yang memang seharusnya. Jadi benang merahnya adalah supervisinya ya. Maksudnya kita harus bentuk satu SOP, terutama di saat melatih mungkin yang di bawah umur. Bagaimana? Pertama pembinaan ya. Ya. Pembinaan gini. Sama awalnya kenapa anak di bawah umur 17 tahun tidak boleh kenal kendaraan. Jangankan dia naikin, kenalannya nggak boleh. Karena paling utama adalah prinsip aturan dan tata cara berlalu lintas. Yang kedua berbagi jalan. Lulus nih dia nih. Setelah dia lulus, baru dia boleh kenalan dengan kendaraannya. Kenalannya apa? Komponen vital dulu. Udah kenal, udah paham ahli, baru boleh diajarkan mengoperasionalkannya. Baru belajar nih bro. Belum naikin nih. Begitu dia mau naik, ini belajar loh, bukan balap. Balap lebih penting lagi kan, pakai dulu perlengkapan keselamatan berkendara. Untuk perlengkapan keselamatan berkendaranya penting untuk dia pahami fungsi dan teknisnya. Terutama Indonesia tropical ya, nggak bisa tuh pakai Gore-Tex, nggak bisa tuh bro. Pakai yang jaket yang tebal-tebal kulit, jalan raya nggak akan tepat. Karena Gore-Tex baik untuk basah dan kering di tempat yang kondisinya dingin. Oke. Kira-kira dapat ya. Menarik, sangat menarik. Nah, bisa dilanjutkan nggak Om Ergus? Setelah proses donasi dilakukan, terus kemudian uang tersebut didistribusikan ke pihak keluarga. Lantas tanggapan mungkin dari sebagian besar, adakah yang nada miring ke Om atau bahkan semua serta merta? Kan kita nggak tahu ya kan, namanya manusia, rambut boleh sama hitam, sama hati siapa yang tahu. Di belakang Setuju. wah Mergus tuh cuma cari muka, misalnya kayak gitu. Ada nggak pernah selentingan atau terdengar dari seperti itu? Kalau masalah bilang cari muka, saya nggak pernah dengar dan saya nggak mau tahu juga. That's good. Nggak mau tahu juga, dan banyak juga yang netizen yang budiman tuh menyatakan bahwa kita itu nipu, ya ada juga, tapi dengan cara nipu gitu saya sih tantang balik. Nipu gimana Om kalau boleh tahu? Di medsos, komen, ya, dan medsos, komen dan di share kemana-mana bahwa ini adalah nipu dan lain-lain lah. Bahkan Om yang notabene adalah sosok pahlawan, dalam hal ini pahlawan ya dalam kasus Rinjani ini, juga difitnah sama orang. Iya, saya cari orangnya. Oh dicari? Saya cari. Ketemu? Minta maaf via medsos apa secara langsung? Secara langsung via video call, dan saya minta videonya diupload di media sosial. Dan dilakukan sama dilakukan dia? Karena kalau nggak dilakukan bukan saya yang nyari, teman-teman saya yang nyari. Sampai begitu Om Jul ya. Orang mau berbuat baik aja ada fitnah, berbagai macam fitnah yang didapat. Bukannya sok jago-jagoan sih, tapi terkadang kita harus perlu mengcounter yang seperti itu. Mungkin dari 1000 orang yang apesnya mungkin 5-10 orang yang saya viralkan kembali gitu dengan komennya dia. Kita japri, kita cari orangnya, ya mungkin hanya sebagian itu. Tapi dengan begitu ya berkurang sih yang komen-komen negatif. Terus next di saat misalnya in case nih in future terjadi seperti itu lagi, Om Ergus mau jadi menggalang dana lagi apa gimana? Balik lagi Om Den, semua itu adalah spontanitas saya. Saya juga nggak tahu punya pemikiran apa, punya kesadaran apa, tiba-tiba tuh refleks aja sih. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya yakini adalah mungkin orang tuanya Rinjani juga orang baik ya. Artinya orang baik, mungkin amal ibadahnya dia baik, mungkin Tuhan memberikan jalan dengan menyentuh saya untuk melakukan perbuatan baik juga kepada beliau. Saya sih percaya itu. Dan sekarang kondisi Rinjani gimana Om? Alhamdulillah
bisa ceria kembali, dan doain aja nih fase pemulihan. Sekarang sedang fase pemulihan, di bulan September akan dilakukan operasi tahap 3, yaitu pengangkatan akrilik dengan titanium ya, karena akrilik harus segera diangkat. Kalau tidak berbahaya. Itu ada berapa fase memang Om? 3. Sampai ada 3 3. Oh, total 3 fase, enggak lebih. Enggak. Alhamdulillah enggak lebih, 3. Saya mau ngucapin terima kasih juga nih Om Denny sama para donatur maupun para pemberi support lah, karena ini menurut saya sesuatu hal kecil yang saya lakukan dan ternyata viral. Dan Ya, nggak apa-apa. Kalau perlu disebutin nama silakan, mumpung ditonton kalayak. Kalau nama banyak sekali. Perlu berterima kasih ke siapa aja. Berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya pecinta balap, ya tim-tim balap, komunitas motocross, ya road race, drag bike, semua lah. Itu sangat luar biasa. Saya sih mengucapkan terima kasih. Karena ini menurut saya nggak kepikiran bisa mengumpulkan dana sebesar itu, sebanyak itu. Ya ini benar-benar spontanitas, dan ya saya juga nggak tahu. Semua bergerak begitu saja, dan ya sudah. Alhamdulillah berjalan. Saya menyerahkan donasi, besokannya langsung dieksekusi untuk tindakan operasi. Dan alhamdulillah sekarang anaknya ceria kembali dan selalu ingat saya. Nah, Om Jul sendiri ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di dunia racing ini, gimana untuk kedepannya untuk mencegah hal-hal seperti ini bisa terjadi? Baik, jadi gini, proses safety itu ulang lagi adalah paradigma ya. Paradigma itu adalah suatu pola pikir, suatu kebutuhan. Wah, saya butuh selamat nih. Balap juga pasti perlu selamat, bro. Dari mulai prosesnya, mau daftar, di dalam pendaftaran kan jelas tuh ya apa-apa saja, aturannya dan lain-lain. Fisiknya. Orang-orang di daftar fokusnya di nominal pendaftaran, Om. Iya, pendaftaran. Gimana caranya supaya nggak bayar biaya materai? Jadi itulah banyak sekali gini. Saya yakin nggak cuman ayahnya Rinjani. Semua orang tua pasti mempunyai keinginan yang sama, ingin mengembangkan anaknya. Betul sekali. Ya. Problemnya kadang-kadang kita tidak pernah terpikir. Jadi begitu kejadian baru mulai terpikir. Ya. Jadi memang tugas kita sama-sama untuk terus mengumandangkan mengenai aksi keselamatan. Nggak mudah karena budaya dan pola pikirnya yang terlalu, kita ini kan ribuan adat dan budaya ya. Tidak pernah perang sekalipun perang saudara. Jadi sangat mengerti, sangat toleransi, yang akibatnya maunya dimengerti, kira-kira seperti itu. Budaya kita luar biasa. Tepat. Tapi ya itulah. Jadi saya harap sih bisa dijadikan satu untuk pengingat ya, bahwa ini suatu hal yang luar biasa. Ada bro yang tulus. Thank you banget Om Ergus. Sama-sama. Ini benar-benar ujian buat dunia racing, terutama mengenai hal solidaritasnya. Yes, Dan correct. itu terbukti dunia racing itu dunia yang kompak, yang benar-benar menarik untuk dikupas. Jadi jangan pernah lupa buat nonton episode-episode selanjutnya, karena di tema-tema debat racing itu selalu menarik untuk diperdengarkan. Salam radio.